Tahun 2021 ini, kita masih tetap ibadah di rumah ya anak-anak. Tapi jangan sampai itu membatasi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan juga Alkitab kita, dan berdoa supaya Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Selamat datang di ibadah Victory Kids Rehoboth Ebenezer versi online. Selamat pagi semuanya. Saat ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan ya, biarpun dari rumah kita masing-masing. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan udara yang segar Tuhan untuk kami bisa bernafas. Dan saat ini Tuhan kami mau memulai kebaktian kami biarpun dari rumah secara online, tapi biarlah kami bisa bersungguh-sungguh dan kami juga bisa mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kami siap untuk mulai kebaktian ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Kodaki-daki.
kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita melakukan satu pujian kesayanganmu. Biarlah kita ingat kalau kita selalu menjadi kesayangannya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan sehingga kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami. Dan kami juga bisa menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara firman Tuhan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Haleluya, amin. Halo semuanya. Udah siap belum dengerin firman Tuhan? Yuk, kita mau siap semua dengerin firman Tuhan, siapin Alkitabnya, biar nanti pada saat kita mau baca Alkitab, semuanya sudah ada. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita udah dengar cerita tentang Ibu Naomi, bagaimana dia ditinggal oleh Bapak Elimelek meninggal, ya kan? Kemudian dia juga kehilangan 2 orang putranya. Kedua putranya juga meninggal. Sampai akhirnya apa? Ibu Naomi hanya tinggal dengan 2 menantunya. Ada yang masih ingat siapa menantunya? Ya, Orpa dan Ruth. Tapi akhirnya Orpa kembali ke kampung halamannya, sedangkan Ruth ikut dengan Ibu Naomi kembali ke Bethlehem. Kita dengerin lanjutan ceritanya ya. Nah, adik-adik, suatu hari karena mereka pulang tidak punya apa-apa, akhirnya Ruth dan Ibu Naomi ini harus bekerja, mencari makan. Apa yang mereka lakukan saat itu? Ruth minta izin sama Ibu Naomi. Saat itu adalah masa menuai jelai.
Jelai ini seperti gandum yang teksturnya agak kenyal dan rasanya seperti kacang. Kebiasaannya adalah buat orang-orang yang tidak mampu, mereka biasanya pergi ke ladang pada saat pengerja-pengerja lagi menuai jelai, mereka mengambil sisa-sisa yang terjatuh. Jadi mereka ada di belakang, mereka ngambilin jelai-jelai yang terjatuh atau tidak terambil. Nah, saat itu Ruth minta izin. Ya, Ruth yang bekerja untuk Ibu Naomi. Lalu Ruth pergi. Dia pergi ke suatu ladang, dia kumpulkan setiap jelai-jelai yang terjatuh, yang tidak terambil, ya kan? Dia kumpulkan sedikit demi sedikit. Kebetulan Ruth saat itu mengambil jelai di ladangnya milik Boas. Ternyata Boas ini adalah masih ada hubungan keluarga dengan Elimelek. Masih ada yang ingat siapa Elimelek? Yo, siapa? Ya, Elimelek ini adalah suaminya Ibu Naomi yang sudah meninggal. Nah, kebetulan Ruth ngambil jelai itu di ladangnya Boas. Tiba-tiba Boas datang ke ladangnya. Dia datang, dia lihat pengerja-pengerjanya, apakah mereka sudah bekerja dengan baik, ya kan? Kita mau buka dulu Alkitabnya, kita mau baca Rut 2 ayat yang keempat. Membacain ya. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Wow, perhatian sekali Boas sama anak buahnya, sama pengerjanya. Dia datang, bukan hanya sekedar menyuruh, ayo potong sana, ambil ini, kerjakan ini. Tidak. Tapi Boas datang, dia malah memberkati setiap pengerja-pengerjanya. Tuhan kiranya menyertai kamu. Sehingga akhirnya apa? Pengerja-pengerjanya juga sayang dengan Boas. Pengerja-pengerjanya juga hormat dengan Boas. Nah, pada saat Boas lihat kanan kiri, dilihat pengerjanya, dia melihat kepada Rut, siapa itu ya? Selama ini Boas tidak pernah melihat Rut. Kita mau lanjutin, kita mau baca. Rut 2 ayat 5-7. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Wow. Rut ini nggak ada istirahat. Dia kumpulkan sedikit demi sedikit jelainya, iya kan? Dengan harapan mungkin jelai nanti ada yang bisa buat dia jual atau bisa buat makan untuk menghidupi kehidupan dia dan Ibu Naomi. Ya, dengan rajin, tidak lelah, Rut terus bekerja. Hebat ya. Lalu akhirnya Boas panggil Rut. Boas memanggil Rut dan akhirnya dia berkata kepada Rut. Ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau.
Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Boas selalu jawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Boas suruh Rut apa? Rut, udah nggak usah kemana-mana. Kalau mau ambil jelai, kamu datang saja ke ladang ini. Kamu ikuti pengerja-pengerja itu dan ambil jelai. Ya, perhatian sekali Boas. Padahal Boas juga baru kenal Rut saat itu. Cuma dia melihat Rut rajin, dia dengar cerita bagaimana Rut perhatian dengan ibu Naomi. Iya kan, akhirnya Boas juga perhatian dengan Rut. Kita lihat bagaimana Rut yang baru dikenal oleh Boas, tapi bisa mendapatkan perhatian yang baik dari Boas. Karena apa? Karena Rut berbuat baik kepada setiap orang, khususnya kepada ibu Naomi. Ya, dan dia juga bekerja dengan giat sehingga Tuhan memelihara Rut dan ibu Naomi melalui Boas. Ya. Lalu akhirnya apa? Rut diajak makan sama Boas. Ya. Rut diajak makan sama Boas beserta dengan pekerja-pekerja yang lain. Wah, kenyang. Dan akhirnya bahkan apa? Masih ada makanan yang tersisa. Dan Rut bawa makanan itu untuk dia bawa pulang nanti. Untuk siapa? Selain untuk ibu Naomi, mertuanya. Setelah makan, Boas bilang sama pengerja-pengerjanya, nanti kalau Rut mau ambil sisa-sisa jelai, biarkan. Bahkan yang baru diambil pun, yang baru dituai, itu sisakan untuk Rut. Jadi sebetulnya Rut tidak hanya ambil sisa-sisa dari jelai yang terjatuh, tetapi bahkan ada yang baru dituai, yang masih bagus, bukan sisa, itu juga sengaja dijatuhkan oleh pengerjanya untuk diambil oleh Rut. Nah, kita lihat gambarnya. Ya, ada yang sengaja dijatuhkan. Jadi bukan hanya Rut ambil sisa-sisa, tetapi dia juga ambil yang baik, dia ambil yang bagus. Sehingga apa? Hasil yang dibawa oleh Rut, jelainya itu semakin banyak. Lalu setelah selesai akhirnya apa? Rut pulang, dia bawa jelai yang dia bawa, yang dia kumpulkan, dia kembali dan dia berikan kepada ibu Naomi beserta dengan apa? Makanan yang tadi. Ya, karena saking banyaknya makanan, ada sisa dibawa sehingga ibu Naomi juga bisa makan. Wah, senang sekali ibu Naomi. Ya kan? Dia bisa makan, kemudian dia juga bisa melihat bahwa Rut mendapatkan hasil yang luar biasa banyaknya. Ya. Naomi sangat menyayangi Rut, begitu juga Rut menyayangi ibu Naomi. Padahal sudah tidak ada hubungan sama sekali, karena apa? Suaminya Rut, anaknya dari ibu Naomi sudah meninggal. Sebetulnya bisa saja seperti Orpa, dia kembali ke kampung halamannya, dia tidak peduli dengan Naomi. Tetapi Rut melihat Naomi ini sendiri dan dia juga mau mengurus ibu Naomi, mertuanya. Dan kita lihat di sini dengan kerajinan Rut, dengan perhatian Rut, dengan kasih yang Rut berikan untuk Naomi, Rut juga diberkati oleh Tuhan. Dan karena Rut seperti itu juga, dan akhirnya apa? Ibu Naomi juga diberkati melalui Rut. Kita belajar di sini
bagaimana kita juga harus menunjukkan kasih kepada orang. Bagaimana kita juga harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan selain itu apa? Ruth ngasih contoh sama kita hari ini. Kita harus rajin. Setiap orang yang rajin, Tuhan pasti akan berikan berkat yang melimpah. Nah, Ruth terus bekerja memungut jelai sampai musim menuai selesai. Dan Ruth itu terus menjaga Naomi mertuanya. Kita mau belajar ayat mas sekarang. Kita membaca Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apa yang kita dapatkan saat ini, berkat yang kita terima saat ini seperti Ruth tadi, itu kita juga tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Ya kan? Itu juga butuh campur tangan dari Tuhan. Butuh pemberian dari Allah. Bagaimana Allah membukakan berkat untuk setiap anak-anak Tuhan. Nah, ayat mas ini semua untuk kelas madya full. Tetapi untuk kelas beginner itu hanya yang diberi warna biru. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sampai di sini dulu firman Tuhannya. Semoga Tuhan memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Yuk, sebelum kita semuanya pisah, kita mau tutup kebaktian kita ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengikuti kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, kami belajar seperti Ruth dan Naomi bagaimana mereka saling mengasihi. Ruth juga boleh menunjukkan bagaimana dia mengasihi mertuanya, dia boleh bekerja dengan begitu giatnya, dengan rajin Tuhan, sehingga Engkau memberkati Ruth dan Naomi. Engkau memelihara Ruth dan Naomi. Kami juga mau belajar Tuhan, bagaimana kami juga harus mengasihi setiap orang, bagaimana kami juga harus melakukan segala sesuatunya dengan giat, dengan rajin. Dan kami percaya Engkau selalu mengasihi kami dan Engkau selalu memberkati kami. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, Kau yang akan pimpin kami untuk sisa kehidupan kami pada hari ini. Kau yang akan pimpin sehingga kami semuanya melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati ya. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Tuhan memberkati.